Apakah lalu Pak Jokowi itu buruk? Tidak. Tidak semua Pak Jokowi itu buruk. Dalam pemimpinannya, kepemimpinan Pak Jokowi sukses. Bagus. Cuman sistem ini tidak mungkin jika semua dipegang oleh keluarga. Pak Jokowi bisa bagus, tapi tidak menjamin keluarganya, anak mantunya yang menjadi seorang pejabat yang mengelola negeri ini, yang mengelola negara ini bisa sebagus Pak Jokowi. Lalu bagaimana ketika ini nanti sistematis dikuasai negara ini oleh negaranya Pak Jokowi, oleh keluarganya Pak Jokowi? Hukum tumpul gimana Pak Wali? Ya mestinya ya kalau hukum itu diterapkan akun Fufu Fafa itu kan semua instansi yang terkait sudah bisa membuktikan siapa akun Fufu Fafa itu. Akun Fufu Fafa itu ya Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Itu akun Fufu Fafa. Ini dugaan besarnya ke sana karena semua ya mengarahnya memang ke Gibran. Saya sendiri cek untuk virtual account, nomornya pun betul yang digunakan oleh akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Jadi jujur saja gitu. Ya Anda bisa simak lah, nggak usah nyimak masalah nasab dan kuburan terus. Nanti Anda akan hilang informasi. Fufu Fafa itu apa artinya Pak Wali? Akun Fufu Fafa namanya akun Fufu Fafa. Ya. Di Twitter itu akun Fufu Fafa. Dia menghujat Pak Prabowo. Dia tidak mencerminkan seorang wakil presiden, seorang pemimpin. Arya baru sadar, loh enggak begitu. Kalau saya mengawal siapapun presidennya, termasuk saat itu 2 periode presidennya Jokowi, mau baik dan buruknya tetap saya kawal. Urusan mengkritik tetap mengkritik ketika tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itulah. Nah, ini bukan masalah antara sadar dan tidak. Kewajiban saya sebagai rakyat adalah mengawal seorang presiden. Itu adalah kewajiban kita. Siapapun presidennya, mau besok presidennya Pak Prabowo, saya akan kawal kepemimpinan Pak Prabowo. Apalagi saya nyoblos. Gitu loh. Tapi saya masih menyaksikan wakil presidennya ini. Ini wakil presidennya ini bagaimana? Satu ya masih kecil. Dulu saya pernah kritik. Masih unyu-unyu, masih kecil, usia baru berapa? 36, 37, 38 mungkin. Kurang lebih seperti sekitaran itu. Ini belum matang sama sekali. Gibran saya nilai jadi presiden karena jadi wakil presiden karena Gibran adalah anak seorang presiden. Coba bagaimana mungkin Gibran bisa jadi presiden, wakil presiden kalau tidak menggunakan kekuatan ayahnya sebagai seorang presiden. Jadi ente hanya disibukkan dengan urusan nasab. Ente disibukkan untuk masalah kuburan. Ente hanya disibukkan untuk masalah yang ada di dalam internal Islam itu sendiri. Seolah-olah agama menjadi biang permasalahan ini ada di dalam agama saat ini yang terjadi. Dan Anda akhirnya akan gak sadar apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Anda akhirnya tidak sadar bagaimana birokrasi bangsa kita ini, Indonesia kita ini. Presiden dan wakil satu paket kawal kabeh to. Mo. Saya tetap mengawalnya ke presiden. Saya meragukan kalau bukan karena ayahnya seorang presiden, Gibran tidaklah mungkin menjadi seorang wakil presiden. Siapa sih Gibran? Masih anak kemarin sore kok Pak Ojit Prit, masa enggak tahu. Secara ideologis, secara kebangsaan, secara wawasan sama ente saja Ojit Prit. Mungkin lebih pandai Anda. Asam garamnya itu lebih matang sampean daripada Gibran. Gibran itu kan hanya memetik buah saja. Gitu loh. Ya, maka saya berharap institusi yang terkait, pemerintahan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Cari tahu akun Fufu Fafa, putuskan bahwa apakah betul akun Fufu Fafa ini sudah banyak bukti-bukti yang tersebar di seluruh medsos.
di jagat media sosial bahwa akun Fufu Fafa ini adalah Gibran, wakil presiden terpilih pasangannya Pak Prabowo. Saya sendiri pun sudah cek nomornya. Nomor yang tertaut dalam akun Fufu Fafa yaitu nomor ketika saya virtual account, namanya juga Raka Buming Raka, artinya Gibran. Nah ini sangat menyedihkan sekali. Saya secinta-cintanya sama Pak Jokowi, tetap kalau masalah membangun dinasti kerajaan, membangun sebuah dinasti yang dipilih-pilih nanti ada orang-orang keluarganya sendiri, orang-orang sekitar, ini berbahaya sekali. Penguasa akan menguasai. Ini bahaya sekali. Saya mengajak untuk masyarakat Indonesia, yuk yang cerdas. Jangan kita mau dibodohi, disibukkan dengan urusan makam, dengan urusan nasab. Kita diajak untuk menggarap sebuah polemik isu nasab, makam, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita biar lupa membahas tentang, kamu korupsi. Agar kita lupa bahwa kita biar nggak menggarap, Pak Jokowi, kenapa kamu membangun sebuah dinasti? Iya, Indonesia dipimpin Fufu Fafa. Ngeri nggak? Ngeri ya? Hati-hati Gus, diserang buzzer sama. Oh, nggak apa-apa. Saya udah tobat. Saya harus menyampaikan sekarang apa yang saya simpan selama ini, kejahatan-kejahatan. Kalau itu tidak baik, ya kita sampaikan aja. Ya kalau Anda bilang kok baru sadar, oh ya, lebih baik orang yang mau sadar dan lebih baik orang yang memiliki kesadaran daripada orang nggak mau sadar sama sekali. Ya, kita disibukkan bahas makam, nasab, nggak halalnya nggak penting. Apa urgensinya? Nggak ada sama sekali. Ini sejarah bangsa sudah ada di arsip nasional. Negara punya arsip nasional ini menyimpan semua histori. Kau pikir negara ini nggak lengkap? Bodoh kau pikir. Negara ini difasilitasi. Anda hanya percaya dengan rumor-rumor tentang ini itu sehingga kebangun kebencian Anda, emosi Anda kebangun. Akhirnya hujat-hujatan Anda disibukkan untuk saling menghujat tanpa Anda sadari bahwa hari ini korupsi merajalela, tanpa Anda sadari bahwa pemimpin tercinta kita yaitu Pak Jokowi sedang membangun sebuah kerajaan dinasti. Anda sadar, Anda tidak sadar. Saya ngomong kayak begini karena saya itu bercermin dengan diri saya sendiri. Saya bercermin. Bahasa kasarnya begini, anjing, gua gara-gara mikirin nasab, makam palsu dan lain disibukkan itu, tiba-tiba ada Fufu Fafa, tiba-tiba Bobby, tiba-tiba Pak Jokowi membangun kerajaan dinasti, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba korupsi ini nggak selesai, tiba-tiba kita dilupakan semua. Masalah-masalah yang urgensinya sangat besar, saya menjadi lupa. Gara-gara bahas nasab. Dulu saya kan sering ya membuat konten-konten pencerahan-pencerahan atau pandangan-pandangan tentang hidup berbangsa, bernegara, tentang Pancasila, tentang NKRI, mengawal seorang pemimpin yang sah. Tapi faktanya setelah saya membahas isu tentang nasab, tentang makam, kita akhirnya lupa segala-galanya. Saya akhirnya lupa segala-galanya. Sehingga saya sudah nggak mengkritik mereka tentang korupsi. Saya akhirnya tidak mengkritik apa yang dilakukan oleh seorang presiden yang membangun kerajaan dinasti. Saya akhirnya tidak mengkritik lagi sesuatu yang merugikan rakyat Indonesia. Saya disibukkan dengan nasab, dengan makam. Itu saya ceritakan kepada saudara-saudara. Sehingga hari ini kita seperti melupakan isu-isu. Sampai hari ini kita baru sadar, tiba-tiba hari ini kita baru sadar bahwa ternyata
presiden tercinta kita saat ini sedang membangun sebuah negara dinasti. Apa yang saya lihat? Dikuasai oleh keluarga. Negeri ini dikuasai oleh negaranya presiden tercinta kita. Apakah lalu Pak Jokowi itu buruk? Tidak. Tidak semua Pak Jokowi itu buruk. Dalam pemimpinannya, kepemimpinan Pak Jokowi sukses. Bagus. Cuman sistem ini tidak mungkin jika semua dipegang oleh keluarga. Pak Jokowi bisa bagus, tapi tidak menjamin keluarganya, anak mantunya yang menjadi seorang pejabat yang mengelola negeri ini, yang mengelola negara ini bisa sebagus Pak Jokowi. Lalu bagaimana ketika ini nanti sistematis dikuasai negara ini oleh negaranya Pak Jokowi, oleh keluarganya Pak Jokowi?